Baik, yang pertama adalah PPL, penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar itu adalah penyakit yang menyebabkan seseorang itu sakit yang datangnya dari luar. Ini teman-teman perlu catat. Jadi kondisi di mana seseorang itu sakit yang disebabkan karena pengaruh udara, ya, pengaruh hawa luar, pengaruh udara dari luar. Jadi terkadang kita itu sakit karena kita terpapar oleh udara yang datangnya dari mana? Yang datangnya dari luar. Dan itu meliputi 6 PPL. Jadi penyebab penyakit luar itu disebabkan karena adanya udara yang datang dari luar. Kita terpapar oleh keadaan atau udara yang datangnya dari luar sehingga kita merasakan sakit. Ada 6 PPL. Yang pertama yaitu PPL angin, yang kedua PPL dingin, yang ketiga PPL lembab, yang keempat PPL kering, yang kelima PPL panas, yang keenam adalah PPL api. Ini ya, kita menyebutnya dengan patogen luar. Jadi patogen itu adalah penyebab penyakit. Jadi kita menyebutnya nanti dengan patogen luar. Nanti ada patogen luar, ada patogen dalam. Nah, patogen luar ini ada 6 yang udah saya sebutkan tadi. Apa saja teman-teman? Kita ulangi. Yang pertama yaitu adalah PPL angin, yang kedua dingin, yang ketiga kering, yang keempat lembab ya, yang kelima panas, dan yang terakhir adalah api. Nah, ke-6 PPL ini itu adalah udara yang datangnya dari luar yang masuk ke dalam tubuh ya. Menyerang siapa? Menyerang kulit gitu ya, menyerang kulit. Kulit dikuasai oleh siapa? Oleh paru-paru. Jadi sebenarnya PPL ini adalah patogen yang menyerang paru-paru. Karena apa? Karena dia berhubungan langsung dengan kulit. Jadi udara tadi, udara dingin, udara angin, kemudian kering, lembab, panas, api tadi menyerang kulit. Kulit ini adalah pertahanan kita yang paling luar. Jadi kulit adalah pertahanan manusia yang paling luar, dan kulit dikuasai oleh siapa kemarin? Dikuasai oleh paru-paru. Makanya paru-paru itu penting. Paru-paru menguasai qi, sehingga kita menguatkan qi itu sangat penting sekali teman-teman. Kita berlatih ambil nafas, keluar nafas, ambil nafas, keluar nafas, ambil nafas, keluar nafas, ambil nafas, keluar nafas. Itu sangat penting sekali untuk menguatkan apa? Untuk menguatkan paru-paru, untuk meningkatkan qi. Kalau paru-paru kuat, qi kuat, nanti pertahanan tubuh kita bagian luar ini akan kuat gitu ya, akan kuat. Kalau pertahanan tubuh kita bagian luar sudah kuat, maka kita tidak akan mudah terpapar oleh PPL. Akan kuat tubuh kita ini. Jadi kita tidak mudah terserang oleh PPL. Jadi mau ada angin, mau ada dingin, mau ada panas, udah santai aja, kita tidak mudah masuk angin. Karena apa? Karena kita pertahanan dirinya sudah kuat dulu. Jadi memang kita fungsinya untuk menguatkan qi itu adalah agar apa? Agar kita memiliki pertahanan diri yang kuat. Pertahanan diri yang kuat. Kalau rumah itu kan dia pertahanannya ada tembok nih. Tembok ini adalah pertahanan rumah. Kalau temboknya kuat, maka penghuni rumah akan sehat. Jadi kalau temboknya ini kuat, maka penghuni rumah juga akan kuat. Tapi kalau temboknya ini tidak kuat, mungkin reot, mungkin temboknya terbuat dari bambu, atau mungkin temboknya pada retak, bolong-bolong, sehingga banyak udara dan panas dari luar yang masuk, maka di rumah juga tidak akan nyaman. Begitu juga mungkin dengan kondisi-kondisi lain, misalnya adalah jaket. Nah, teman-teman pakai jaket kalau di tempat dingin, harusnya pakai jaket yang tebal. Tapi kalau di tempat dingin jaketnya tipis, nanti teman-teman akan kedinginan. Jadi PPL itu ibarat seperti itu teman-teman, dia
menghancurkan pertahanan pertama. Kalau pertahanan pertamanya sudah tidak kuat, maka yang terjadi adalah PPL itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi skemanya seperti itu. Ini kita belum membahas PPL-nya satu persatu ya. Jadi udara datang, masuk, terkena kulit ya, terkena kulit. Udara datang terkena kulit, kulitnya itu yang C-nya melemah, yang C-nya lemah, dia udara tadi, PPL tadi akan masuk ke dalam meridian sehingga menyumbat meridian. Jadi kalau pertahanan kita sudah kuat, maka PPL tadi, penyakit dari luar tadi yang angin, dingin, panas dan sebagainya tadi datang, karena pertahanannya kuat, dia mental, ya kan? Tung tak gitu kan. Mental itu. Karena apa? Karena energi kita bagus, chi kita bagus, kulit kita pertahanannya kuat. Tapi kalau lemah, maka angin datang masuk ke dalam kulit, masuk ke dalam meridian, menyumbat meridian. Menyumbat meridian. Tergantung meridian apa yang lemah. Kalau yang lemah itu adalah meridian usus besar, maka terjadilah konstipasi, susah buang air besar, kembung, gitu kan. Kalau yang lemah itu adalah meridian paru-paru, maka terjadilah batuk dan pilek. Kalau yang lemah itu adalah liver, maka terjadilah mata merah, mata berair. Kalau yang lemah itu adalah limpa, jadilah sariawan, bibirnya pecah-pecah. Kalau yang lemah itu adalah ginjal, maka jadilah telinga berdenging. Kalau yang lemah itu adalah jantung, maka jadilah nanti apa? Hipertensi. Macam-macam lah ya akibat-akibat yang diakibatkan oleh apa? Oleh PPL karena pertahanan diri yang lemah. Jadi di sini pentingnya bagi kita untuk menjaga, untuk meningkatkan kualitas chi kita. Karena apa? Chi akan memperbaiki kualitas kulit, akan meningkatkan pertahanan diri dari luar sehingga PPL tidak mudah masuk ke dalam tubuh. Jadi seperti itu penjelasan awal tentang PPL. Nanti akan kita jelaskan macam-macam PPL itu apa dan bagaimana PPL itu masuk ke dalam kulit dan apa yang dirasakan ke seseorang ketika PPL itu telah masuk ke dalam kulit, ke dalam tubuh dan menyumbat meridian. Kita bahas nanti.